RKM Channel, Rihlah Keluarga Muslim. Bekal Ramadan, panduan amal di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja Anda berada, ayah dan bunda yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan Ramadan, umum jika seorang ayah atau ibu memberikan motivasi kepada anaknya. Misalnya, sebagian mereka berkata, "Nak, berpuasa ya di bulan Ramadan ini. Kalau kamu bisa selesaikan 30 hari berpuasa di bulan Ramadan, maka setiap satu harinya ada hadiah A. Atau jika dituntaskan 30 hari, maka kamu akan dapat hadiah B." Para pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada, sekilas tanpa tidak ada masalah, serasa itu biasa saja. Bagian dari pembentukan motivasi orang tua agar anaknya terbiasa untuk menjalankan ibadah. Sampai pada titik ini insya Allah baik. Tetapi izinkan kami untuk mengingatkan kita semua, para ayah, para ibu, bahwa tatkala kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk melakukan sesuatu yang baik, maka jadikan motivasi awalnya adalah agar membentuk keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan kalau seorang ayah atau seorang ibu berkata seperti ini, "Nak, berpuasalah di bulan Ramadan. Karena dengan itu kamu akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu dicintai oleh Allah, maka di dunia akan bahagia, di akhirat akan masuk ke dalam surga. Bahkan ada satu pintu di surga yang khusus hanya dibuka dan dipersilahkan masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa, itulah pintu Ar-Rayyan." Subhanallah. Betapa indahnya motivasi yang dirangkai dengan sentuhan tarbiyah bernilai tauhid. Sehingga setiap anak yang tumbuh, dia termotivasi untuk berpuasa di bulan Ramadan bukan semata-mata untuk mendapatkan janji dari ayah dan ibunya, apakah sepeda, apakah handphone atau yang lain. Tetapi justru terbentuk motivasi agar saya mendapatkan kasih sayang Allah. Saya mendapatkan cinta dan pahala yang terindah dari Allah. Saya akan berkesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi. Saya akan mendapatkan kesempatan dihormati masuk ke dalam surga dari pintu yang khusus. Itu yang mestinya seorang ayah dan ibu asah pada diri anak-anaknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu hendaklah kita terus belajar dan tidak bosan belajar. Kita tidak boleh berhenti pada satu titik tertentu untuk belajar, termasuk belajar bagaimana menjalankan amanah sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu untuk mendidik. Untuk tahu bagaimana tuntunan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala yang kemudian sedikit demi sedikit perlahan tapi pasti kita implementasikan dalam kehidupan anak kita sehari-hari. Ada contoh yang lain yang tidak hanya terikat pada bulan Ramadan. Contoh sederhananya, ketika turun hujan misalnya, maka cobalah bercengkrama sedikit dengan anak-anak kita, duduk di jendela, kemudian kita ajak anak kita untuk melihat dan memperhatikan titik hujan. Tik, 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 dan seterusnya. Nah, coba kamu perhatikan betapa membahagiakannya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang turunkan hujan, Nak? Allah. Kamu tahu apa manfaat hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas muka bumi ini? Mungkin sebagian anak ada yang menggelengkan kepala karena dia belum tahu. Kesempatan, momen itu ajarkan bahwa hujan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia membawa rahmah.
Bahkan lebih daripada itu, saat turun hujan ada kesempatan seorang hamba berdoa kepada Allah dan berpeluang untuk dikabulkan lebih dari momen yang lain. Maka hujan tidak hanya turun di bulan Ramadan. Kapan saja ada momen turun hujan, kita bisa tanamkan tauhid pada sisi tarbiyah motivasi anak kita. Contoh yang lain. Mungkin sekali waktu anak kita sedang berjalan atau berlari membawa sesuatu, kemudian ia tersandung, jatuh. Menangis, kesal, kecewa karena makanannya tumpah. Ambil kesempatan itu sebagai momen untuk menanamkan tauhid kepadanya. Hampiri, bantu dia, ingatkan, kenapa nak terjatuh? Kenapa menangis? Sakit, makanan tumpah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Ayo nak, ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami pahala dalam musibah ini dan gantikan untuk kami dengan yang lebih baik. Tanamkan tauhid kepada anak dalam setiap segmen kehidupannya, di setiap dinamika yang ia lewati. Semoga nasihat ringan ini bisa membekali diri kita masing-masing sebagai para orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, untuk memberikan motivasi-motivasi yang membangun bagi anak-anak kita, tetapi sekaligus bernilai tarbiyah, menanamkan dan mengokohkan tauhid di dalam jiwa sanubari anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal Ramadan, panduan amal di bulan Ramadan.